Di Fiji ada satu tempat di mana kalian bisa mandi lumpur. Jadi kesempatan kali ini aku penasaran banget sama aktivitas ini. Tempatnya itu ada di pegunungan dan dipercaya kalau kalian mandi lumpur di sini bikin kulit kalian jadi lebih glowing. Nah, kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, mengunjungi negara-negara unik, jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya. Kalau gitu, selamat menonton episode Fiji. Oke, jadi selamat datang di video kali ini. Jadi inilah hari ketiga aku di Fiji dan inilah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kali ini aku bakal ajak kalian buat ke beberapa atraksi tempat di sini. So, kali ini aku ada di Sabeto Mud Pool and Hot Spring. Kita bakal mulai dengan mandi lumpur karena ini salah satu attraction yang ada di Fiji. So, ini lumayan mendung ya cuacanya. Jadi ya mari kita coba buat mandi lumpur di sini. Jadi aku sama Kak Dimas saja kayak yang tertarik buat coba mandi lumpur. FYI, Nadi ini kota terbesar yang ada di Fiji. Cuman kalau misalnya kalian ke Fiji, mungkin Nadi ini cuma sehari sampai 2 hari aja buat dieksplor. Oke banget dan ya. Oke, jadi kita bayar sekitar 15. Satu orang sekitar 15, berarti sekitar 80.000. Receptions. Jadi sini ada price listnya. Oh, 30. 30. Pijatnya 70. Rina mau 70 kali 7.300. Ya. Oke, jadi kita berdua bakal mandi lumpur. Agak hujan dikit tapi no problem. Nggak apa-apa, malah enak. Iya, let's go. Guys, tadi ada 3 orang sih. Lucu banget karena apa? Karena ya muka mereka kayak lumpur semua. Kita mau cobain sih. Harganya 200.000, cuman ya. Let's go. No, I guess she just waiting us. Yeah, because we just, I think 15 minutes in there, going back. Ya. Oh, Not long. alright. Yeah. Just wanna try and then go back. Hujan, tapi ini diantarin sama what's your name? Marilyn. Marilyn. Oke, hi Marilyn. The rocks on the bottom. Tuh, kayak masuk ke kolam gitu. Jadi ini diantarin ada yang massage kayak sejam tuh ada $70, terus ada kayak mud pool, cuma itu 2 yang bisa dilakuin di sini. Cuman ini Sabeto ini memang yang paling terkenal sih. Guys, ini ada kolam, cuman ini kolam air panas nih. Ada uapnya, spring, tapi kayak tuh ada gelembung-gelembung dari bawah tanah. Karena ini area pegunungan dan banyak vulkanik juga di sini. Oke. There's a changing room over there. Oke. Once you change, Ya, then you'll do the mud bath. oke. So the mud is in the bucket. Ya, So put the mud all over your body. we are ready. Oh, you just take off. Ya, take off the clothes. Sure. We are going to the mud. Okay. Let's go, Marilyn. Langsung di sana, di sana. Jadi kita langsung aja mandi lumpur ya. Kita di Empang kan? Di Empang, guys. So the mud is in the bucket over there. Oh, mud in the bucket. So, Put the mud thinly in okay, your body okay, because you gotta let the mud dry. okay. Sure, sure. Is this the mud? Yes. Ya, sure, sure. Di sini, guys. Ini dia mudnya. Bakarin. Oh, will you Yeah. with us? You want me to take? Yeah, yeah, photos? yeah, yeah. Sure. This is like video. Oh. Yeah. Okay. Yeah, just hold like Just that. all right. Yeah. Right. Oke, Kak. Kita bakal mandi lumpur. Ini lumpurnya. Mandi lumpur.
Udah. Let's go. Dua orang kubu. Oke, ini tahu. Di empang guys. Jangan naik. Tetap kakinya ya. Ini Ada satunya situ yang. Guys, jadi Guys. Hujan deras. Jadi kita ini volcanic mud, jadi kayak bener-bener vulkanik gitu. Nggak tahu kulitku jadi bagus atau enggak. perih banget. Oke, jadi gua abis bilas karena tadi kena mata kayak kelilipan gitu. Wah, enak banget. Lebih panas ya. Wow, guys, jadi ini aku pinjam kameranya Kak Dimas. Jadi ini adalah kolam kedua, kolam ketiga, keempat, atau berapa gitu. Wow, Ini kolam kedua, kolam kedua ya, ada ketiga, empat. Ini lebih panas kan? seru banget. Wah, seru banget ya. Iya. Jadi bawahnya itu hangat, Ada lumpurnya. ada lumpurnya, tapi di atasnya hujan. Jadi buat gua pas. Karena kalau luarnya kena matahari kan kepanasan kita ya. Iya, Karena Fiji panas. iya. Dan Wah. Oh. Nah, enaknya action cam tuh itu bisa kena air. Kalau di GI Osmo Pocket nggak bisa ya. Berapa lama lagi nih, 5 menit? Udah langsung pindah ketiga yuk. Guys, jadi hujan deras banget. Ada pool 2, pool 3, pool 4, ada banyak pool. Jadi ini air panas gitu. Jadi kita bakal coba ke sana ya. Ini ada lagi masak gula. Ramah-ramah banget orang Fiji. Jadi kita bakal ke sana itu, berenang. Halo guys, setelah mud bathing, hujan di sini. Dan aku pisah sebentar karena aku banyak banget deadline kerjaan. Jadi aku bakal naik taksi dan jalan ke hotel. Tapi aku bakal cari makan dulu deket sini. Lapar banget. Jadi sini ada pasar lokal ya. Banyak yang jual pisang, ubi, singkong di sini. Banyak makanan-makanan lokal guys. Halo gula. Ya inilah jalan gula. Ya. Jadi kalau kalian di sini, kalian bisa temuin juga banyak Indian restoran yang dikelola juga sama orang-orang India yang ada di sini, guys. Jadi karena Fiji ini juga terkenal sama lautnya, jadi banyak seafood di sini. Kayak restoran itu banyak banget di pinggir-pinggir jalan utama. Ini salah satu jalan utama yang menuju ke airport gitu. Di sini tuh kebanyakan restoran tuh bisa bayar pakai kartu contactless ya, tapi kalian juga siapin cash karena beberapa ada yang mereka cuma bisa bayar pakai cash doang. Nih kayak gini restoran lokal guys. Cuman kita cari yang agak ramean ya. Mungkin kalau kalian taunya pantai ya, kemarin kita udah one day trip ke pantai. Sekarang kita explore kotanya, ada apa aja di sini. Nih, ada restoran lokal. Kayak gini restoran lokalnya.
Orang-orang sini juga sangat-sangat ramah. Biasanya kalau lagi jalan tuh mereka langsung senyum kayak nyapa gitu. Wih, di sini ada yang jualan kayak rumput-rumput laut gitu, hasil-hasil laut. Ada yang jual kue-kue. Nah, di sini ada Chinese food, tapi dia ada fusion juga, makanan Fiji. Kita coba lihat ya. Oke, jadi aku sekarang makan, namanya itu Bohai Seafood Restaurant. Jadi aku lihat tadi menunya ada kayak fusion food Fijian sama Chinese, karena ada beberapa makanan di Oceania itu terinspirasi dari makanan Chinese food. Jadi aku bakal pesen itu dan show ke kalian ya. Mungkin kalian belum tahu juga, karena di Tonga, di Samoa juga kemarin itu ada juga. Dan aku kesini juga karena bisa bayar pakai kartu, karena cashku udah habis sebenarnya. So, ya, kebanyakan kalau traveling keliling dunia, Chinese food itu ada di mana-mana ya. Salah satunya kayak di Oceania, meskipun negara-negara kecil, tapi banyak orang Chinese di sini. Ya, mereka biasanya membantu konstruksi kayak di Tonga Samoa kemarin banyak banget konstruksi kayak gedung-gedung, sama untuk pembangunan infrastruktur mereka banyak banget. Guys, makanannya udah nyampe. Jadi chop suey apa sapa suey gitu, itu tuh kayak makanan tumis-tumisan. Biasanya kalau orang Chinese itu ya tumis-tumis daging, tumis-tumis kayak gini. Di sini tuh juga terkenal, tapi kalau mereka biasanya tuh sebutnya sapa suey kayak pakai bihun. Dan ya, mari kita makan ya. Di sini ada nih, ini chop suey-nya. Porsinya gede banget, segini tuh berapa ya? Sekitar 19 kali 7, 140.000 lah. Karena lapar banget dari pagi belum makan, dan ini ada cabai. Aduh, aku udah lama banget gak makan cabai. Mari kita makan. Pakai nasi hangat enak banget. Aku udah 2 minggu di Oceania, jadi kangen banget makan nasi. Di sini ada nasi, tapi kayak kurang rasa, kayak garamnya tuh kurang banget, sama nggak ada cabai. Biasanya chop suey ini kalian bisa temuin di Tonga, Samoa, Vanuatu, sama di Fiji. Jadi makanan-makanan fusion gini, karena orang-orang di sini juga suka makanan Chinese, dan orang Chinese juga banyak yang datang ke sini. Kalau di Eropa, kebanyakan tuh aku ketemu Thai food sama Vietnam. Tapi kalau di sini, kebanyakan Chinese. Dan ini porsinya gede, jadi kalian kayak kalau makan di sini pesannya satu aja, kayak bisa 2 nasi terus sharing. Udah cukup banget, karena porsi makan di sini tuh kayak porsi gede. Jadi biasanya aku tuh ngecek kondisi politik suatu negara, dan untuk di Fiji ini ternyata banyak banget korupsi. Jadi ya kayak di Indonesia ya. Jadi upah minimum di sini sangat-sangat rendah, dimana kalian lihat sendiri makanan-makanannya aja yang mahal ya. Terus porsi makan bisa 100-200 ribu, tapi upah minimumnya tuh kadang aku pernah dengar cuma 1-3 per jam, 1-3 dolar, 20 ribu. Guys, di sini ada makanan lagi. Ini aku untuk makan malam. Aku pengen beli ayam sih, ayam goreng. Karena aku bakal stay di hotel aja, jadi pengen masak mie sama pengen beli ayam. KFC lokal sih. Aku nggak lihat KFC selama di sini. Jadi aku beli ini 2 paha ayam. Ini 7 Fijian dollar, sekitar 50 ribu. Lumayan mahal kan? Jadi kayak upah minimum di sini tuh sangat-sangat rendah. Tapi
kayak makanan sini mahal-mahal banget, bahkan ini daerah-daerah lokal gitu ya, bener-bener. Kebanyakan orang show Fiji adalah show dimana resort-resort mewah dan lain-lain, tapi ternyata di balik itu banyak juga orang-orang lokalnya yang hidup sengsara juga sih. Aku habis mandi lumpur, kayaknya mukaku makin glowing, fresh, sangat-sangat kayak bener-bener mulus sih. Jadi kayak rasanya tuh kenceng kulitnya. Testimoni ya. Jadi kalau kali ke Fiji bolehlah cobain mandi lumpur. Fiji ini di bulan November hujannya deras banget. Jadi kalian harus tahu musim ya, karena biasanya ramai itu di pertengahan tahun sampai bulan Oktober adalah high season di sini. Dan panasnya itu benar-benar bikin laut jadi biru banget. Kalau kalian mau manfaatin transportasi umum bisa, tapi kalian nggak bisa lihat di Google Map. Kalian harus tahu lokal pakai hafalan nomor-nomor tujuan, atau di busnya itu biasanya ada tujuan-tujuannya, tulisan-tulisan tujuan. Nih kayak gini. Depan itu adalah bus lokalnya guys yang warna emas. Nah, jadi dia ada tujuan-tujuan kemana. Akhirnya hujannya reda. Kalau untuk mobil di sini setirnya di kanan, sama juga jalannya kayak di Indonesia persis. Kalau sewa mobil ya kalian bisa sewa 1,4, 1,5 sehari. Bagi berempat itu murah banget asli. Tapi kalau bahas semua negara Oceania yang sudah prepare banget buat turis, jadi aku udah pernah ke Palau, kalian bisa lihat videonya Palau, ke Tonga, Samoa, sama Fiji ini 4 ya. Yang paling aku suka adalah Palau. Palau itu bener-bener kayak well developed banget, sama kayak Fiji sih sebenarnya. Tapi kalau vibes aku suka banget Palau, apalagi scenic flight-nya. Dan menurutku kalian bisa banget sih kayak cobain ke Palau dulu, karena dari Manila itu dekat, atau dari Taiwan bisa flight. Nah sekarang aku ada di Courts Mega. Ini kayak supermarket gede banget. Aku mau ajak kalian buat lihat makanan, seberapa mahal harga di supermarket sini. Dia ada yang jual kelapa guys. Oke guys, jadi di sini bisa bayar pakai kartu ya. Tapi aku nggak tahu mau beli barang apa, karena mau lihat-lihat dulu. Kayak sini buah-buahan banyak. Ini banyak produksi lokal. Telur lumayan mahal, skarpet 15. Sekitar berapa itu? 100 ribuan. Nih kalian lihat di sini terkenal banget sama Fiji Water. Nih Fiji Water. Yang kecil ini harganya 2,25, berarti sekitar 15.000. Untuk harga mie ini kayak sekitar berapa pack? Ada 5 pack, ini 6,5, berarti sekitar 50.000. Nah aku beli ada protein yogurt sama sereal. Jadi kayak kurang makan protein, jadi aku beli ini. Bisa bayar pakai kartu ya, tapi biasanya ada charge kayak 2%. No problem sih. No, can I pay with card? So that would be 2.5%. Yeah, it's fine. Nih, dia tuh ada minuman protein gitu, yogurt. Kayaknya jadi nambah cerah ya aku habis mud bath, mandi lumpur. Ya, ini yogurt. Apakah produk Fiji? Saya tidak tahu. Filipina guys. Keren ya Filipina sekarang. Oh, Australia, New Zealand.
Jadi kebanyakan negara maju yang punya makanan-makanan protein supaya mereka bisa jaga kesehatan tubuh. Sekarang tuh jam orang-orang lokal pulang kerja, jadi cuacanya juga kurang menentu. Orang-orang pulang kerja di sini, mereka naiknya bus. Enak. Yogurt protein. Sebenarnya negara-negara Oseania ini kurang cocok buat pejalan kaki karena memang jalurnya itu kurang bagus. Cuman hotelku dari sini cuma 10 menit. Dan kalau dibandingkan dengan negara Oseania lain kayak Palau, Tonga, Samoa, di sini tuh aku ngeliat kayak sangat sedikit anjing liarnya. Karena kalau di negara yang lain yang pernah aku kunjungin itu bener-bener parah banget, anjingnya itu suka ngejer. Untuk tiket ke Fiji ini mahal banget. Jadi kalau kalian mau cari murah, kalian bisa naik Jetstar dari Sydney. Jetstar tuh kadang kasih promo, tapi kalau Fiji Airways itu mahal. Tapi ya kalau kalian suka koleksi negara baru ya wajar-wajar aja sih. Lihat tuh suasana pegunungan di sebelah kiri. Di sebelah kiri cerah pegunungannya. Ya beginilah suasana Oceania ya. Mungkin jarang banget orang Indonesia yang kesini dan ngevlog. Mungkin ini bisa jadi gambaran kalian buat lihat kayak gimana suasana Oceania itu. Nah ini hotel tempat aku stay, Tanoa International Hotel. Aku mau ajak kalian keliling-keliling dikit suasana hotel di sini. Kawasan tempat aku nginep ini bagus banget ya, kayak bener-bener eco-friendly, banyak tanaman di sini. Dan tiap pagi itu yang kusuka adalah banyak burung-burung yang tinggal di atas pohon sini. Jadi tiap pagi aku bangun itu selalu kedengeran suara-suara burung. Jadi kebanyakan resort di sini ya resort yang eco-friendly, banyak tanaman-tanaman. Terus suasananya tuh pasti hijau banget. Guys, jadi setelah balik di hotel, gue pengen coba. DMC itu banyak cabangnya di Fiji ya. Jadi kayak cabangnya juga gede-gede store-nya. Aku tuh pesen 2 tadi, tapi dikasih 3. Ini salah ngasih orangnya. Nih, DMC sama masak Indomie lagi. Kayaknya enak deh, coba ya. Oke. Biasanya kurang garam terus, ini lumayan. Jadi tadi seharian kita jalan di kota. Jadi kalau kalian kesini jangan di bulan-bulan November sampai April karena hujan terus di sini. Benar-benar susah buat jalan, sama kalau bisa sekali berempat biar sewa mobil sharing dan ramean seru di sini. Kalau soal traveling susah. November low season jadi murah. Katakan Dimas, November low season jadi murah. Sebenarnya iya. Aku udah request ini chili tapi nggak dikasih. Oke, thank you for watching di episode Fiji ini. Kalian bisa cek video-video awal, ada culture dan lain-lain. Jadi memang Fiji ini tuh sebagai hub buat ke negara-negara Oceania lainnya. Negara ke-110 yang aku kunjungi. 111. Next, selanjutnya kita bakal pindah ke negara selanjutnya. Di trip 3 minggu ini, Oceania belum kelar, jadi masih ada beberapa negara lagi.
Sampai jumpa lagi video selanjutnya.